Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked21, saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing mengenai apakah hedging atau logging bisa dijadikan penyelamat akun kita atau teknik trading ya. Sebelum saya ulas tentunya sahabat trader, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi dengan saya, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA di description ya. Baiklah sahabat trader, topik yang kita mau bicarakan pada pagi kali ini selalu menjadi topik terhangat ya. Apakah hedging, logging ini bisa dijadikan teknik untuk penyelamat akun kita atau sebagai teknik trading kita. Nah, biasanya begini sahabat trader, kalau harga emas ya lagi naik kencang, kemudian atau turun kencang, saya selalu kebanjiran DM ya. Ini banyak masyarakat atau investor yang kejebak dalam posisi hedging maupun logging. Cerita awalnya biasanya begini, jadi rata-rata mereka mempunyai cerita ya. Awalnya memang profit ambil sedikit, ya sedikit poin, kemudian lepas, kalau salah ditahan. Jadi beberapa interview yang saya temui di lapangan atau nge-DM ke saya, itu rata-rata seperti itu. Terus kemudian memang kebetulan saat harga ditahan, itu harga balik dan akhirnya bisa lepas. Ya, so pasti investor-investor ini akan senang. Cuman saat market bergerak anomali ya, mulai masalah ini terjadilah, masalah logging. Karena begini, dari rata-rata mereka ya itu tidak paham mengenai wave atau pergerakan emas yang sebenarnya bila terjadi anomali ini bisa bergerak bisa 50 poin atau 70 poin, 30 poin setiap hari seperti itu. Nah, kemudian kalau masalahnya ini kena logging, memang pada awalnya mungkin hanya logging sedikit, mungkin 5 poin ya, 10 poin ya, posisi di buy sell, kemudian harga istilahnya posisi yang biru dilepas kemudian ditahan. Kemudian posisi itu balik lagi. Dan akhirnya masih posisi selamat di sana. Dan tentunya investor ya semakin senang dengan teknik ini karena sepertinya ada cara mengamankan posisi di market dengan logging atau hedging. Nah, cuman masalah ini terjadi saat posisi dibuka tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan. Akhirnya posisi loggingan semakin lama semakin lebar. Kemudian di posisi dikunci lagi. Nah, masalah ini terjadi, kemudian investor harus nambah dana, ya. Ya rata-rata kalau nasabah masih atau investor masih punya uang ya pasti ditambah karena awalnya memang tekniknya seperti itu dan customer ini atau investor ini mengiyakan juga begitu. Cuman karena ini ketidakpahaman dari investor saja, menurut saya seperti itu. Dan penambahan dana itu tentunya dengan alasan untuk ketahanan dana. Dan kemudian kalau seperti saat ini video saya buat ya, ini harga emas 1.800 sekitar 70-an ya. Kemudian biasanya marketing atau advisernya apalah namanya itu pasti memberikan alasan bahwa sayang kalau tidak ditambah, ini kan emas kan terlalu tinggi ya. Karena memang kenyataannya di dalam pergerakan bulan-bulan ini memang tinggi.
Cuman alasan ini juga diberikan saat harga emas masih break 1.800. Nah, saat itu juga alasan-alasan ini diberikan, kemudian nasabah menyetor dana ya, kemudian terjadilah locking yang semakin lebar. Nah, rata-rata investor ini masih tergolong investor baru ya, tidak mengerti secara persis mengenai resiko perdagangan. Memang di awal-awal mereka cukup senang karena memang portofolionya lagi growth dan teknik yang ditawarkan menurut pandangan dari investor ini masih masuk akal. Cuman karena investor ini juga tidak paham mengenai pergerakan atau wave yang kadang-kadang besar terjadi anomali, ini yang menjadi masalah. Nah, karena awalnya ini pernah profit dan kemudian dengan alasan yang harga emas yang tinggi untuk menahan posisi, maka investor ini akan top up lagi. Nah, persoalannya adalah setelah buka tutupnya ini tidak berhasil dan makin lama makin lebar, masalah utama selalu broker itu minta tambah dana. Nah, pada posisi investor, keuangannya sudah tidak cukup lagi untuk tambah. Akhirnya kuncian itu semakin dalam atau semakin lebar. Dan kalau saya lihat, itu sudah ada beberapa pair pasang antara buy sama sell ini sudah cukup banyak. Misalkan awalnya mungkin cuma satu, kalau saya tanya biasanya awalnya saya trading ya satu lot, kemudian karena salah posisi lock, karena dana masih ada, saya disarankan untuk hit and run, untuk nyari-nyari lagi nanti untuk menutup kerugian yang ada. Nah, nasabah akhirnya tetap setuju. Kejadiannya berulang lagi. Jadi saat misalkan beli salah, kemudian itu dibiarin, ditahan aja, nanti kan balik. Ternyata tidak balik, akhirnya nambah lagi satu lot, menjadi 2 lot. Dan itu berturut-turut menjadi mungkin sampai bisa 5, 6, 7 lot dengan jumlah total deposit yang udah cukup banyak. Nah, akhirnya panik, akhirnya mencari bagaimana cari solusi, dan akhirnya mungkin Anda sampai nongkrong di video ini, saya yakin Anda mempunyai kasus yang kurang lebih sama seperti apa yang saya bicarakan pagi kali ini. Nah, kalau hedging masih sempit, ya ini bisa artinya kalau dijadikan teknik, ya teknik trading, dan beberapa teman-teman juga menggunakan teknik ini, ya artinya beli kalau salah posisinya di lock. Kemudian nanti kalau ada kesempatan salah satu ini dibuka, tetapi kalau salah sekali atau 2 kali posisinya di liquid semua, akhirnya dia clear posisi dan memulai untuk trading yang baru dengan clear posisi. Ini kalau dijadikan teknik, karena beberapa teman-teman trader menggunakan teknik ini dan ya bisa terbukti berhasil. Cuman kalau Anda adalah orang baru, teknik ini mungkin agak sedikit rumit karena begini, dengan satu posisi saja Anda tidak bisa trading meningkatkan portofolio bahkan menjadi semakin lebar. Nah, ini yang jadi masalah ya. Bisa dijadikan teknik ya kalau posisi hedging Anda masih kecil. Nah, bagaimana kalau posisinya ini lebar, sudah lebar? Nah, ini yang menjadi masalah tentunya. Saya sedikit punya solusi dan ini harus realistis. Mungkin kalau Anda di Surabaya bisa nongkrong sama saya, ngobrol sama saya, mungkin saya lebih enak bisa kasih mungkin arahan-arahan ya. Karena dalam video ini kan tentunya pendek, tidak bisa secara komplit saya bisa ngasih arahan begitu. Cuman kita harus realistis. Kita patokan pada equity kita ini berapa.
Misalkan equity kita ini 1.000 atau mungkin 3.000 lah ya, 3.000, tinggal 3.000. Nah, 3.000 ini kan hanya bisa trade untuk open maksimum 3 lot. Nah, saya ulang lagi ya. 3.000 ini cukup untuk open posisi new, ini mungkin 3 lot. Nah, sekarang coba dibandingkan dengan posisi equity Anda sekarang atau saldo Anda sekarang. Dibanding dengan pair yang ada sekarang. Paham ya maksud saya? Jadi, misalkan begini. Kalau kita mempunyai pair yang kena locking itu buy misalkan 5, sell ini 5, berarti kan ada 5 pair. Nah, padahal uang kita tinggal 3.000. 3.000 ini hanya cukup untuk open posisi 3 lot. Nah, berarti kita harus mengurangi dulu posisi 5 lot ini dijadikan pertamanya 3 pair dulu. Jadi 2 lot dibuang. Dibuang di mana aja? Kalau posisi hedging ya, asalkan misalnya buangnya pagi belum market bergerak, itu sama saja. Anda mau buka yang di atas, mau buka di bawah, itu sama saja. Equity-nya akan tetap sama, hanya dikurangi dengan mungkin commission, kemudian swap kalau ada, itu aja. Atau dengan spread. Berarti kalau setelah dikurangi 2, posisinya tinggal 3. Uang 3.000 ini cukup untuk open semua 3 lot. Misalkan Anda berspekulasi untuk open 3. Nah, jadi sampai di sini paham ya. Jadi kita harus realistis. Jangan kita berpatokan, wah kan yang merah kan rugi semua. Kita harus realistis bahwa uang kita ini tinggal 3.000, bukan uang yang ada di balance. Nah, ini yang saya juga akan sedikit bicarakan. Kita ini kadang-kadang terpaku pada balance. Uang kita yang sebenarnya itu ada pada equity atau saldo. Itu aja real uang kita. Kalau kita tarik, uang kita adanya di equity, bukan di balance. Ini harus dipahami juga. Selanjutnya, sahabat trader, bahwa kita harus realistis. Kalau memang tinggal 3.000 ya, harus kita trade-nya maksimum ini. Maksimum ini 3 lot open. Tapi saya juga tidak menyarankan 3 lot open semua. Solusinya mungkin lebih baik Anda sisakan misalkan 2 pair. Berarti 2 buy, 2 sell. Uang kita tinggal 3.000. Nah, Anda bisa buka tutup di situ. Itu lebih realistis. Tapi kalau Anda misalkan bukanya salah ya harus dibuang. Misalkan begini. Posisi buy kemudian sama sell. Posisi buy-nya Anda buka misalkan. Tetapi setelah Anda buka, harga itu naik. Bukan turun. Kalau turun, saldo Anda akan nambah. Tapi kalau naik bagaimana? Nah, kita harus mempunyai strategi. Kalau naik, misalkan naik katakanlah, kita harus buang rugi. Katakanlah naik misalkan 5 poin. Ya sudah, sell-nya yang satu dibuang, di cut loss itu namanya. Di cut loss. Jadi, tinggal posisi tersisa. Kalau misalkan tadi ada 3 pair, ya posisinya tinggal 2 pair. Nah, sebaliknya begini, sebaliknya kalau misalkan posisi kita ini ada 3 pair tadi ya, setelah kita buang, buy-nya dibuang terus harga turun, berarti itu benar, equity Anda akan nambah. Misalkan turun 10 poin, berarti equity Anda nambah 10 poin kali 1, itu bisa tambah $1.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau sudah 10 poin misalkan, itu berarti kan nambah 1.000. Posisi sell yang satunya ini dibuang. Akhirnya pairnya akan berkurang. Mungkin dari 3 menjadi tinggal 2. Itu selanjutnya seperti itu cara menyelesaikannya. Terus misalkan contoh, harga terus berangsur turun. Setelah turun misalkan Anda ngerasa bahwa sudah tidak kuat lagi turun. Misalkan sell-nya ini dibuang 1. Nah, kalau benar, kalau posisinya harga ini naik ke atas misalkan 10 poin, nah, yang posisi buy di atas ini dibuang 1 lagi, berarti tinggal 1 pair.
Itu cara menyelesaikannya. Jadi, tapi bagaimana kalau salah? Ya kalau salah misalkan berapa, 5 poin, ya sudah. Yang posisi misalkan selnya ini sudah dibuka, ternyata harganya masih turun. Nah, posisi buy-nya yang di atas, ini dibuang 1, tetap nanti akhirnya tinggal 2 pair. Itu caranya menyelesaikan. Kalau punya pairnya lebih banyak, harusnya dikurangi, disesuaikan dengan equity. Itu caranya seperti itu. Nah, kalau memang masih butuh diskusi, silahkan Anda add WA saya ya. Baiklah sahabat trader, mungkin cukup di situ ya. Mudah-mudahan kesempatan diskusi pada pagi kali ini atau sharing saya di pagi kali ini bisa membukakan wacana lah paling tidak begitu. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.